Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Firmansyah dengan NIM 211022004. Saya merupakan mahasiswa program studi Magister Pendidikan Matematika di IKIP Siliwangi Cimahi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian sidang tesis. Oleh karena itu, izinkan saya membahas tesis saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Materi Bangun Ruang Sisi Datar dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan Cabri Express untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan disposisi matematika siswa MTS kelas 8. Adapun latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah pentingnya pembelajaran dalam menunjang kecakapan abad 21 diperlukan untuk mendorong kemajuan bidang pengetahuan dan teknologi. Kaitan dengan hal tersebut, terdapat dua visi menurut Sumarmo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Dengan demikian, pembelajaran matematika tidak hanya untuk menyelesaikan masalah matematika saja, tapi juga untuk mempersiapkan kemampuan dasar yang sangat diperlukan untuk menghadapi masa depan, yakni kemampuan sistematis, kritis, dan cermat dalam berpikir objektif dan terbuka. Yang kedua, pembelajaran matematika di lapangan berkata lain. Banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam belajar matematik. Bahkan beberapa siswa menganggap matematika sebagai hal yang menakutkan. Oleh karena itu, guru harus menjadi motivator dan mencari cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Ketiga adalah kemampuan komunikasi sangat penting ditingkatkan karena merupakan kemampuan dasar yang bersifat esensial yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar matematika. Hal ini didasarkan pada pendapat Hendriana. Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa peneliti seperti Asmara dan Hanisa, memberikan gambaran bahwa rendahnya kemampuan komunikasi siswa pada pembelajaran matematika khususnya geometri sangat memprihatinkan. Keempat, kemampuan disposisi matematika penting ditingkatkan karena dalam disposisi matematik memuat nilai positif yang mendukung sikap positif siswa dalam belajar sesuai dengan pendapat Wardani dan penelitian yang dilakukan Maimanah dan Kurniawan bahwa disposisi matematik sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran dan kemampuan logis. Nah, menanggapi hal tersebut, melalui metode discovery learning diasumsikan dapat memperbaiki pembelajaran siswa, tetapi memiliki kekurangan. Discovery learning mendorong siswa untuk belajar aktif dan mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka. Selain itu, metode discovery learning juga memungkinkan siswa untuk memahami konsep matematik secara lebih mendalam. Namun, di sisi lain, metode discovery learning juga memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah metode ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan lebih banyak sumber daya daripada metode konvensional biasa. Karena memerlukan persiapan yang lebih matang dan melibatkan siswa secara aktif. Selain itu, beberapa siswa mungkin merasa kesulitan dalam menemukan konsep atau prinsip dasar dari materi yang diajarkan dan memerlukan bimbingan yang lebih banyak dari guru. Jadi metode discovery learning sebaiknya digunakan di dalam pembelajaran yang lebih aktif dan digunakan dengan hati-hati dan harus dipertimbangkan dengan matang dalam hal situasi dan kebutuhan pembelajaran siswa. Sehingga saya menganggap pentingnya pengembangan bahan ajar dengan metode discovery learning berbantuan Cabri Express merupakan sebuah jawaban dan salah satu solusi yang terbaik. Oleh karena itu, saya membuat rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan Cabri Express. Terus, yang kedua, bagaimana kelayakan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan KB Express. Yang ketiga, bagaimana efektivitas bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan metode discovery learning berbantuan KB Express untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan disposisi matematik siswa MTS kelas 8. Lalu, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui deskripsi proses pengembangan yang dilakukan. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan serta kepraktisan hasil pengembangan yang dilakukan.
Dan yang terakhir, untuk mengetahui keefektifan hasil pengembangan terhadap peningkatan kemampuan yang diambil. Adapun manfaat penelitian adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan secara teoritis, baik kepada guru, siswa, maupun kepada peneliti sendiri, tentang bagaimana proses pembelajaran matematika menggunakan hasil pengembangan bahan ajar, materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan metode discovery learning, berbantuan Cabri Express untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan disposisi matematik siswa MTS kelas 8. Adapun definisi operasional dalam tesis ini adalah metode discovery learning adalah sebuah metode pembelajaran yang menekankan proses penemuan konsep secara mandiri oleh siswa dengan bimbingan guru. Pada metode ini, guru bertindak untuk mengarahkan siswa dalam menggunakan seluruh kemampuannya untuk melakukan kegiatan mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan menyajikannya. Sedangkan yang kedua, Cabri Express adalah sebuah software interaktif untuk pembelajaran geometri guna mengkonstruksi gambar sama seperti apa yang bisa dilakukan oleh penggaris pensil, jangka, dan lain sebagainya. Sehingga hasilnya bisa lebih akurat dan dapat dimanipulasi dengan mudahnya hanya dengan mengklik tools yang ada di aplikasi. Yang ketiga, bahan ajar adalah materi atau alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar. Bahan ajar dapat berupa buku teks, presentasi, video, modul, atau materi pembelajaran interaktif lainnya. Tujuan dari penggunaan bahan ajar itu adalah untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan efektif. Yang keempat adalah komunikasi matematis adalah kemampuan menjelaskan algoritma dan cara unik menyelesaikan pemecahan masalah, mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata dan kalimat, persamaan, tabel, dan sajian secara fisik, serta memberikan dugaan tentang gambaran-gambaran geometri. Dan yang terakhir, disposisi matematik adalah sebuah kecenderungan untuk bersikap, bertindak, atau bertingkah laku menuju pola-pola khusus dari tingkah laku matematik jika diberikan suatu kondisi atau perlakuan tertentu. Nah, kita masuk ke kajian pustaka. Karena metode discovery learning sudah dibahas di definisi operasional, maka saya akan membahas sintak dari metode discovery learning. Yang pertama adalah tahap simulasi atau pemberian rangsangan. Yang kedua, tahap pembuat penyataan atau hipotesa atau identifikasi masalah. Yang ketiga adalah tahap pengumpulan data atau pengumpulan informasi yang dibutuhkan. Yang keempat adalah tahap pengolahan data processing atau analisis informasi yang terkumpul. Yang kelima adalah tahap verifikasi atau pembuktian. Dan yang keenam adalah tahap generalisasi atau penarikan kesimpulan. Terus bahan ajar ada beberapa macam atau beberapa jenis, yakni bahan ajar pandang atau visual, bahan ajar dengar atau audio, dan yang ketiga adalah gabungan dari bahan ajar pandang atau visual dan bahan ajar dengar atau audio, atau disebut dengan bahan ajar pandang dengar atau disebut juga audio visual. Yang keempat adalah bahan ajar multimedia interaktif atau interactive teaching material. Terus bahan ajar metode discovery learning berbantuan Cabri Express adalah bahan ajar yang dibuat berupa LKPD untuk mengarahkan pembelajaran sesuai dengan sintak metode discovery learning dan berbantuan media yang berupa software Cabri Express sebagai alat software memperoleh informasi yang digunakan dalam mengisi LKPD dan sebagai dasar untuk membentukkan konsep pembelajaran. Terus kemampuan komunikasi memiliki indikator menyajikan pernyataan matematika secara lisan, tertulis, gambar, dan diagram. Yang kedua, mengajukan dugaan. Yang ketiga, melakukan manipulasi matematika. Yang keempat, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap beberapa solusi. Yang kelima, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang keenam, memeriksa kesahihan suatu argumen. Yang ketujuh, menemukan pola atau sifat dari gejala matematis untuk membuat generalisasi. Terus, di posisi matematik memiliki indikator
Pertama, rasa percaya diri dalam menyelesaikan masalah matematik, mengkomunikasikan ide-ide dan memberikan alasan. Yang kedua, fleksibel dan mengeksplorasi ide-ide matematik dan mencoba beberapa atau berbagai metode alternatif untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematik. Yang keempat, ketertarikan, keingintahuan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengajarkan matematika. Yang kelima, kecenderungan untuk memonitoring dan merefleksikan proses berpikir dan kinerja diri sendiri. Yang keenam adalah menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, penghargaan atau appreciation peran matematika dalam budaya dan nilainya, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa. Nah, dari hal itu semua, saya membuat hipotesis atau dugaan awal. Pertama, proses pengembangan bahan ajar materi bangun ruang sisi datar dengan menggunakan metode Discovery Learning berbantuan Cabri Express untuk siswa MTS kelas 8 telah sesuai dengan langkah-langkah pengembangan menurut Borg and Gall. Yang kedua, bahan ajar menggunakan metode Discovery Learning berbantuan Cabri Express pada pembelajaran materi bangun ruang sisi datar MTS kelas 8 memiliki validitas dan efektivitas yang baik untuk digunakan. Yang terakhir adalah yang ketiga, menggunakan bahan ajar dengan metode Discovery Learning berbantuan Cabri Express pada pembelajaran materi bangun ruang sisi datar dapat meningkatkan kemampuan komunikasi matematik dan memperbaiki disposisi matematik MTS kelas 8 secara signifikan. Selanjutnya adalah jenis waktu, tempat, dan subjek penelitian. Model pengembangan yang digunakan adalah model R&D yang mengacu kepada Borg and Gall, terdiri dari 10 langkah yaitu Research and Information Collecting, Planning, Develop Preliminary Form of Product, Preliminary File Testing, Main Product Revision, Main File Testing, Operational Product Revision, Operational File Testing, Final Product Revision, dan Disseminasi dan Implementation. Yang kedua adalah waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap mulai dari fase penelitian dan pengumpulan data hingga fase uji coba produk yang dilaksanakan mulai September 2022 sampai dengan Februari 2023. Adapun tempat penelitian untuk dilakukan uji coba yaitu di Madrasah Sanawiyah yang ada di Kecamatan Pangalengan. Subjek penelitian uji coba produk atau produk final adalah peneliti yang bertindak sebagai guru pengajar dan 32 siswa kelas 8B dan 32 siswa juga kelas 8C di MTS Firdaus Pangalengan. Berikut adalah prosedur penelitian pengembangan. Ya, dari draft 1 pengembangan, validasi isi, lalu ada revisi, masukan, sampai terakhir final produk dan diuji coba produk menghasilkan final produk seutuhnya. Instrumen penelitian berupa catatan lapangan, lembar validasi materi hasil pengembangan, lembar validasi media hasil pengembangan, lembar observasi respon guru dan siswa terhadap hasil pengembangan. Terdapat 2 tahap yaitu respon uji terbatas dan uji luas. Yang kelima adalah lembar tes kemampuan komunikasi matematik. Yang terakhir adalah lembar skala disposisi matematik. Teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis data kevalidan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran dikatakan valid jika para validator menyatakan bahwa perangkat pembelajaran telah dikembangkan dengan baik atau sangat baik dengan skala penelitian yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah analisis data kepraktisan perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran dikatakan praktis jika para ahli dan praktisi atau validator menyatakan bahwa perangkat pembelajaran tersebut dapat digunakan di lapangan dengan sedikit revisi atau tanpa revisi. Dan terakhir, uji hipotesis hasil uji produk, yaitu dilakukan uji normalitas seperti biasa, dan jika tidak normal, maka langsung dilakukan uji non-parametris. Ketika uji normalnya terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas. Apabila uji homogenitas terpenuhi, maka dilakukan uji T.
Dan jika uji homogenitas tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T-aksen. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, proses pengembangan pembelajaran saya mulai dengan penelitian pendahuluan. Di sini saya melakukan 2 tahap, yaitu analisis kebutuhan, yakni kondisi pembelajaran yang ada di lapangan tentunya. Yang kedua, studi literatur, yaitu pencarian penggunaan media ICT atau media pembelajaran yang dapat membantu pembelajaran guna melengkapi kelemahan dari metode discovery learning. Setelah itu saya melakukan perencanaan. Satu, menentukan kompetensi khusus, yakni bangun ruang sisi datar. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran produk, yaitu memperbaiki pembelajaran. Yang ketiga, menentukan pengguna produk, yakni siswa kelas 8 MTS atau SMP sederajat. Selanjutnya, setelah itu saya membuat prototipe, yakni berupa perangkat pembelajaran, yaitu RPP, LKPD, dan media berbasis software Cabri Express. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian di sini adalah merupakan validasi dari para ahli atau validator expert. Nah, bahan atau pembuatan prototipe ini saya divalidasikan kepada 3 orang ahli, yaitu 3 orang guru senior matematika yang memiliki masa kerja di atas 23 tahun, dan 1 guru TIK yang merupakan freelancer pembuat software. Kemudian setelah itu saya lakukan uji produk, dilaksanakan pada bulan Desember sampai bulan Februari bertempat di 2 sekolah. Yang selanjutnya adalah validasi materi perangkat pembelajaran. Terdapat 2 validator yang memvalidasi materi. Menurut validator pertama, di tahap pertama memberikan validasi 75 dengan kriteria valid, dan validator 2 79 dengan keterangan valid atau layak. Lalu saya revisi kembali dan saya validasikan lagi dan memperoleh skor 95 dan 96 dengan keterangan sangat valid atau sangat layak. Dari keterangan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dengan metode discovery learning berbantuan Cabri Express pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 untuk validator materi dikarenakan valid atau sangat valid. Sedangkan validasi media perangkat pembelajaran pada aspek kesesuaian bahan ajar dengan syarat diktatis atau kelayakan penyajian isi memiliki skor 69 tahap 1 dan dengan kriteria cukup valid atau cukup layak. Sedangkan pada tahap 2 memiliki perbaikan, yaitu 93 dengan kriteria sangat valid atau sangat layak. Lalu pada aspek kesesuaian bahan ajar dengan syarat konstruk memiliki skor 75 dengan kriteria valid atau layak pada tahap 1, dan pada tahap 2 setelah revisi memiliki skor 94 dengan kriteria sangat valid atau sangat layak. Sedangkan pada aspek kesesuaian bahan ajar dengan syarat teknik atau kegrafisan memiliki skor pada tahap 1 67, yakni cukup valid atau cukup layak. Sedangkan pada tahap 2 ada perbaikan menjadi bertambah menjadi 83 dengan kriteria sangat valid atau sangat layak. Terakhir, aspek keinteraktifan bahan ajar memiliki skor 73 pada tahap 1 dengan kriteria valid atau layak, dan tahap 2 90 atau sangat valid atau sangat layak. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar dengan metode discovery learning dengan berbantuan Cabri Express pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 MTS dikatakan valid untuk validator media. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, setelah dilakukan hasil uji coba terbatas, terdapat respon guru dan siswa. Pertama, untuk aspek kebermanfaatan, skor
atau respon guru memiliki skor 85 dengan kriteria baik. Guru 2 memberikan skor sama juga 85 dengan kriteria baik, dan siswa memberikan skor 91 sangat baik. Pada aspek kemudahan, guru 1 dan guru 2 memberikan skor 92 dengan kriteria sangat baik, sedangkan siswa memberikan skor 89 dengan kriteria sangat baik. Pada aspek ketiga atau keberbantuan, guru 1 memberikan skor 90 dan guru 2 95. Sedangkan siswa memberikan skor 90 dengan kriteria semua sangat baik. Pada aspek kemenarikan, guru 1 memberikan skor 87, guru 2 memberikan skor 90, dan siswa memberikan skor 91 dengan kriteria sangat baik. Dari keterangan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa respon guru dan siswa pada uji terbatas untuk bahan ajar dengan metode Discovery Learning berbantuan KBD Express pada materi bangun ruang sisi datar dikatakan sangat baik. Lalu setelah itu dilakukan uji coba luas. Nah, menghasilkan pada aspek kebermanfaatan, guru 1 memberikan skor 85 dengan kriteria baik, guru 2 memberikan skor 95 dengan kriteria sangat baik, dan siswa memberikan skor 91 dengan kriteria sangat baik. Pada aspek kemudahan, guru 1 memberikan skor 92 dengan kriteria sangat baik, guru 2 memberikan skor 84 dengan kriteria baik, sedangkan siswa memberikan skor 90 dengan kriteria sangat baik. Khusus pada keberbantuan, guru 1, guru 2, dan siswa memberikan skor sama yaitu 90 dengan kriteria sangat baik. Pada aspek kemenarikan, guru 1 memberikan skor 93 sangat baik, guru 2 memberikan skor 87 sangat baik, dan siswa memberikan skor 89 dengan kriteria sangat baik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa respon guru dan siswa pada uji coba luas untuk bahan ajar dengan metode Discovery Learning berbantuan KBD Express pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 dikatakan sangat baik. Dari hasil penelitian mulai dari pengembangan, uji coba produk, uji coba terbatas dan luas, serta validasi expert, terdapat beberapa revisi yang telah saya sebutkan di awal, yaitu pertama adalah identitas siswa di LKPD. Menjadi bentuk sebelumnya seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Yang kedua adalah komponen pembelajaran yang awalnya hanya memuat materi menjadi beberapa komponen saya masukkan. Yang pertama adalah materi, tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran, terus kompetensi inti, terus doa di sini, dan petunjuk penggunaan. Lalu yang ketiga adalah langkah pengerjaan pada KBD Express. Yang pertama, tidak terlihat secara signifikan pada LKPD, menjadi saya cantumkan langkah per langkahnya secara detail. Yang keempat adalah pada bahan digital KBD Express menjadi lebih interaktif dan lebih bisa digerakkan. Yang pertama, awalnya saya bentuk kubus secara langsung menjadi bentuk persegi. Awalnya persegi dulu, sehingga persegi itu bisa dibuat menjadi jaring-jaring kubus atau jaring-jaring bangun datarnya. Lalu jaring-jaring ini bisa digerakkan menjadi kubus seutuhnya, bisa dibuka dan bisa dipotong. Selain hal tersebut tadi, terdapat revisi dalam selama pengembangan, yakni pada proses pengembangan awal, revisi dari validator materi, mereka berpendapat bahwa software harus diganti. Awalnya saya menggunakan KB Geometry, tapi mereka berpendapat KB Geometry hanya bersifat kalkulator atau aplikasi untuk mengecek jawaban siswa, benar atau salahnya. Nah, hal tersebut mereka beranggapan bahwa ini tidak bisa digunakan dalam pembelajaran karena akan menghambat siswa yang berada pada kemampuan medium ke bawah. Nah, sehingga saya mencari alternatif lain
saya rubah menjadi KB Express. Nah, pada KB Express berbeda dengan KB Geometri. Pada KB Express si bentuk digital dapat diubah atau lebih interaktif sehingga dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Nah, pada proses validasi pertama, revisi terdapat pada revisi LKPD dan media. Perbaikannya adalah revisi bahan ajar yang sudah saya perlihatkan pada slide sebelumnya, dan media pembelajaran agar lebih interaktif. Sama, saya sudah perlihatkan pada slide sebelumnya. Yang kedua adalah pada validasi kedua, yaitu revisi pada efisiensi waktu. Nah, yang awalnya saya biarkan siswa untuk menggambar modelnya menjadi saya persiapkan dulu model awal digitalnya agar siswa tidak membuat dari awal sehingga dapat menyingkat waktu. Dan ini terbukti dapat menyingkat waktu lebih cepat menjadi lebih efektif dan efisien. Pada proses uji terbatas, revisinya adalah memberikan konsep yang sama. Perbaikannya adalah memperbaiki model digital agar siswa tidak membuat dari awal sehingga dapat menyingkat waktu. Sama, yang awalnya adalah hanya berbentuk persegi, namun yang pada revisi uji terbatas adalah si model itu saya buat menjadi persegi-persegi, beberapa persegi, sehingga dapat digabungkan menjadi jaring-jaring kubus. Begitu pula pada bangun yang lain. Pada uji luas, revisinya adalah efisiensi waktu. Perbaikannya adalah mempersiapkan model awal digital agar siswa tidak membuat dari awal sehingga dapat menyingkat waktu. Nah, pada revisi perbaikan ini saya mempersiapkan dulu model digitalnya dalam bentuk flash disk sehingga dikopikan kepada perangkat-perangkat siswa. Sehingga siswa dapat langsung mengolahnya menjadi informasi. Hasil uji produk final ada dua kelompok, yaitu eksperimen dan kontrol. Ada dua kemampuan, yaitu komunikasi matematik dan kemampuan disposisi matematika. Pada pretest, rata kemampuan komunikasi matematik kelas eksperimen adalah 8,894, sedangkan pada kelas kontrol adalah 8,774. Sedangkan standar deviasinya adalah 1,963, sedangkan kelas kontrol adalah 2,382. Sedangkan pada post-test, rata kelas eksperimen adalah 79,748, sedangkan kelas kontrol adalah 52,284, sedangkan standar deviasinya adalah 2,782, dan kelas kontrol 4,468. Nah, terdapat end gain atau peningkatan dalam pembelajaran. Rata pada kelas eksperimen 0,780 dan kelas kontrol 0,480, sedangkan standar deviasinya untuk kelas eksperimen adalah 0,051 dan kelas kontrol 0,072. Sedangkan pada kemampuan disposisi matematik untuk kelas eksperimen ratanya adalah 0,919, sedangkan kelas kontrol 0,819. Sedangkan standar deviasinya adalah untuk kelas eksperimen 0,446 dan kelas kontrol adalah 0,708. Nah, dari hal tersebut terlihat bahwa skor rata-rata kemampuan awal tidak berbeda dari hasil post kelas eksperimen menunjukkan lebih baik, terdapat peningkatan dibandingkan dengan kelas kontrol. Terlihat pada peningkatan kemampuan komunikasinya. Begitu pula dengan kemampuan disposisi menunjukkan kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Untuk lebih meyakinkan, maka dilakukan uji statistik untuk menguji hipotesis. Pertama yang saya lakukan adalah melakukan uji kemampuan awal komunikasi matematik atau data hasil pretest. Sama seperti hal biasa, saya lakukan uji normalitas. Di sini terlihat nilai signifikansi, nilai kontrol 0,011 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai eksperimen
0,180 atau lebih besar dari 0,5. Sehingga terdapat salah satu data yang tidak normal. Sehingga dilakukan uji non-parametris untuk uji T. Karena salah satu data tidak normal. Nah, pada uji T non-parametris terdapat nilai signifikansi 0,518 atau lebih besar dari 0,05 sehingga menyebabkan H0 diterima atau dengan kata lain kemampuan awal komunikasi matematik siswa tidak berbeda secara signifikan. Yang kedua adalah kemampuan akhir komunikasi matematik atau hasil data post-test. Sama seperti halnya data pretest, saya lakukan uji normalitas. Terdapat atau terlihat bahwa nilai signifikansinya berbeda. Untuk nilai kontrol 0,030 atau lebih kecil dari 0,05. Sedangkan untuk nilai eksperimen memiliki nilai signifikansi 0,269, lebih besar dari 0,05. Sehingga salah satu data dari uji normalitas ini berdistribusi tidak normal. Sehingga dilakukan uji non-parametris untuk uji T. Nah, pada uji T non-parametris terlihat bahwa nilai signifikansi 0,001. Ini terlihat bahwa lebih kecil dari 0,05. Sehingga kemampuan akhir komunikasi matematik berbeda secara signifikan. Atau H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya, hasil peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa. Sama halnya seperti tadi, saya lakukan uji normalitas. Pada uji normalitas ini, terlihat bahwa sama seperti tadi, terdapat perbedaan untuk nilai kontrol 0,049 berada pada lebih kecil 0,001 dari 0,05 atau berdistribusi tidak normal. Sedangkan untuk kelas eksperimen 0,431. Sehingga karena berdistribusi tidak normal, maka uji parametris dilakukan uji non-parametris. Nah, pada uji non-parametris terlihat nilai signifikansi 0,001. Ini terlihat bahwa terdapat perbedaan peningkatan kemampuan komunikasi matematik siswa. Nah, terlihat bahwa dalam nilai rata-rata indeks gain siswa pada kelas kontrol memiliki rata-rata 0,48 dan eksperimen 0,78 dan jumlahnya sama yaitu 32. Nah, kriteria indeks gainnya adalah kelas kontrol sedang, sedangkan kelas eksperimen tinggi. Terlihat pada slide sebelumnya. Ini dibandingkan dengan selanjutnya analisis dari hasil kemampuan disposisi matematik siswa. Saya lakukan hal yang sama yaitu uji normalitas. Pada uji normalitas untuk kemampuan disposisi matematik, keduanya memiliki nilai lebih besar dari 0,05 atau berdistribusi normal. Sehingga saya lakukan langkah selanjutnya itu uji homogenitas. Nah, pada uji homogenitas, nilai signifikansinya berada pada nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga menyebabkan variansi dari kedua kelas bervarians tidak homogen. Sehingga saya lanjutkan untuk uji T aksen karena variansinya tidak homogen. Sehingga terlihat bahwa pada uji T aksen memiliki nilai 0,01. Artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga menyebabkan anggapan bahwa atau menyebabkan kesimpulan bahwa kemampuan disposisi matematik kedua kelas berbeda. Dari hasil penelitian tadi saya membuat pembahasan yaitu bahan ajar matematika dikembangkan dengan discovery learning berbantuan KBXPress dengan mengikuti model pengembangan blok enggal. Penelitian dilakukan dengan studi pendahuluan, perancangan bahan ajar, uji coba, dan evaluasi akhir.
Nah, konstruktivisme menjadi dasar teori pembelajaran matematika yang meningkatkan pembelajaran aktif siswa dan pentingnya representasi matematika yang mudah dipahami. Bahan ajar menggunakan software Cabri Express untuk membantu siswa memvisualkan konsep matematika secara interaktif dan memenuhi kriteria pembelajaran yang efektif. Hasil uji coba dan evaluasi akhir menunjukkan adanya peningkatan keterampilan komunikasi dan disposisi matematik siswa. Penggunaan metode discovery learning dan teknologi seperti software KB Express efektif meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep matematika dengan memfasilitasi pembelajaran interaktif dan memvisualkan konsep matematika yang abstrak. Bahan ajar berbantuan KB Express dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar telah dinyatakan valid dan efektif dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan disposisi matematik siswa. Validasi ahli, materi, dan media menunjukkan bahwa bahan ajar tersebut memiliki struktur yang jelas dan logis, serta dapat memfasilitasi siswa untuk memahami konsep-konsep matematika dengan lebih baik. Penggunaan media interaktif dalam pembelajaran dan mudah digunakan dapat membantu siswa memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang sulit. Disposisi matematika merupakan faktor penting dalam pembelajaran matematik dan bahan ajar berbantuan Cabri Express dapat memberikan dampak positif terhadap disposisi matematik siswa. Pembelajaran matematika yang efektif harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran seperti dengan menggunakan metode discovery learning. Jadi, kolaborasi antara metode discovery learning dan Cabri Express merupakan solusi yang terbaik. Penelitian yang saya lakukan ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan ajar berbasis teknologi dan metode discovery learning berbantuan Cabri Express dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan komunikasi dan disposisi matematik siswa. Hasil potes menunjukkan bahwa rata-rata skor kemampuan komunikasi matematik siswa pada kelas eksperimen lebih baik daripada siswa kelas kontrol. Selain itu, Cabri Express sebagai bahan ajar berbasis teknologi dapat membantu siswa dalam memvisualisasikan konsep-konsep matematika yang abstrak dan memperkuat kemampuan siswa dalam menyampaikan ide-ide secara verbal atau tertulis. Metode discovery learning juga dapat membantu siswa dalam memahami materi secara lebih baik karena siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan diberikan kesempatan untuk menemukan konsep prinsip matematik sendiri. Hal ini dapat meningkatkan disposisi matematika siswa, yaitu sikap positif terhadap matematika karena mereka merasa lebih percaya diri dan terampil dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pengembangan bahan ajar dengan metode discovery learning berbantuan Cabri Express pada materi bangun ruang sisi datar kelas 8 MTS telah sesuai dengan langkah-langkah pengembangan Bourg and Gall. Yang kedua adalah bahan ajar dengan metode discovery learning berbantuan Cabri Express pada materi bangun ruang sisi datar yang sudah dikembangkan dan melalui pemeriksaan validasi ekspor berada pada kategori sangat baik untuk validasi materi dan validasi media. Sedangkan untuk uji kepraktisan berada pada kategori sangat baik dan layak. Yang keempat adalah peningkatan kemampuan komunikasi siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan metode discovery learning berbantuan Cabri Express lebih baik daripada pembelajaran konvensional atau penggunaan metode discovery learning biasa. Yang terakhir, disposisi matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan bahan ajar dengan metode discovery learning berbantuan Cabri Express lebih baik daripada pembelajaran konvensional. Adapun saran yang saya buat adalah seyogyanya bahan ajar dengan metode discovery learning berbantuan KB Express dapat dipergunakan dalam pembelajaran matematika, khususnya untuk topik-topik terpilih dan esensial dalam matematika. Yang kedua adalah untuk penelitian selanjutnya seyogyanya bahan ajar yang dikembangkan pada hard skill dan soft skill yang lainnya dengan subjek penelitian yang lainnya, misalkan materi yang sejenis lainnya. Begitu yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.